Dalam Alkitab, Tuhan berbicara kepada manusia dengan berbagai cara, termasuk mimpi dan penglihatan. Tuhan adalah sumber mimpi Yusuf. Selamat datang di Jalan 66, program pendalaman Alkitab yang membahas pasal demi pasal dalam Alkitab secara mendalam. Saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda, bersama dengan narasumber Pak Yohanes. Pada hari ini kita akan berada dalam pembahasan Kejadian pasal yang ke-37. Memulai kehidupan Yusuf, salah satu putra Yakub. Yusuf bermimpi yang ketika ia ceritakan kepada keluarganya membuat mereka marah. Mereka mengira ia meninggikan dirinya sebagai seseorang yang istimewa. Dan memang demikian. Pak Yohanes akan menyampaikan tema yaitu Sang Pemimpi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Jalan 66. Saat ini kita masih belajar dari kitab Kejadian. Saudara, kita senang berada di tengah-tengah dunia ini, ya kita seperti seorang yang sedang menjelajah dunia ini, ya. Kita mencari kebenaran dan kebijaksanaan dalam kitab yang mungkin orang bilang kuno begitu ya. Kita telah menelusuri jejak Abraham dan keturunannya Ishak. Dan putranya Ishak, Yakub, itu memiliki 12 putra melalui 4 wanita berbeda. Dan kini di pasal 37, kita sampai kepada Yusuf, putra Yakub dari istri tercintanya yang bernama Rahel. Yusuf adalah salah satu tokoh dalam kitab suci yang tidak pernah diceritakan tentang hal-hal yang buruk. Bahkan kebenarannya seringkali membuatnya terjerumus ke dalam masalah. Maka dimulailah perjalanan berliku yang akan membawanya pada penderitaan hingga ke pasar budak dan penjara-penjara di tanah Mesir kuno. Di pasal 37, ini sesuatu yang perlu kita pelajari bersama dan saya mengajak kita semuanya, mari ambil Alkitab saudara, kita perhatikan Kejadian 37 dan saya akan membacakan mulai dari ayat yang pertama. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saudara, sekarang kalau mau adil ya, Yusuf tampaknya agak suka bergosip. Dan kita tidak diberitahu apa kesalahan saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf menceritakannya kepada mereka dan kini semua bagian dari kisah ini ya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Coba perhatikan di sini. Keluarga Yakub sudah tidak harmonis sejak awal. Keempat saudara ini berasal dari ibu yang berbeda. Jadi tidak ada rasa kasih, sayang, persaudaraan terhadap Yusuf seperti yang mungkin terjadi jika mereka semua berasal dari ibu yang sama. Dan Yakub dengan jelas menunjukkan bahwa ia lebih menyayangi Yusuf daripada yang lain. Memberinya jubah hias berwarna-warni yang indah untuk dikenakan, ya, sesuatu yang tidak pernah ia berikan kepada saudara-saudaranya yang lain. Kita bisa mengatakan Yusuf adalah anak yang manja.
menerima kasih sayang yang melimpah dari ayahnya yang tidak dialami saudara-saudaranya yang lain. Sehingga terjadilah pilih kasih. Akibatnya apa? Ya, Yusuf menjadi sasaran bullying dari saudara-saudaranya. Mari lanjut ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ya, kita tahu ya, Yakub yang juga bernama Israel itu menghubungkan bahwa matahari dan bulan itu melambangkan dirinya dan Rahel, dan ke-11 bintang melambangkan ke-11 saudara Yusuf. Jadi meskipun keluarga tersebut membenci Yusuf karena mimpinya, mimpi-mimpi itu sah saja. Dan pada akhirnya kita akan melihat bagaimana mimpi-mimpi tersebut menjadi kenyataan. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolong katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Ya, ini kan maksudnya melepaskan Ruben agar bisa dibawa balik kepada ayahnya. Ini kan bisa dikatakan Ruben ini seperti malaikat penolong begitu ya. Di saat para saudaranya ingin berbuat jahat, dia ingin melakukan sesuatu yang baik, yang paling tidaklah menyelamatkan Yusuf. Kira-kira begitu ya.
Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Saudara Yusuf pergi kepada ayah mereka dengan jubah yang dicelup dalam darah dan mengarang cerita ya. Kira-kira ini baju siapa ya? Begitu ya. Padahal dia sendiri yang telah menjual Yusuf untuk dibawa ke Mesir. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkamnya. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Ya, kita lihat Yakub dah tua. Dia cenderung mengasihi diri sendiri selain menjadikan Yusuf sebagai kesayangannya. Tetapi tidak ada manusia yang sempurna, saudara. Dan Anda tidak bisa menyalahkannya karena bersedih ketika ia mengira ia telah kehilangan Yusuf. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang-orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ya, maka Yusuf si pemimpi akhirnya dijual seharga seorang budak di Mesir oleh saudara-saudaranya sendiri, orang-orang yang seharusnya melindunginya. Saudara, itulah pasal 37 dari kitab Kejadian. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pendalaman Alkitab yang membahas pasal demi pasal secara mendalam. Dan hari ini kita berada pada kitab Kejadian pasal yang ke-37. Kisah Yusuf, jubahnya yang berwarna-warni, dan mimpi-mimpinya. Baiklah Pak Yohanes, mimpi-mimpi Yusuf tampaknya telah menjadi mimpi buruk yang mengerikan baginya dan bagi seluruh keluarga ini. Sebenarnya, kisah Yusuf mengingatkan kepada kita ketika ada beberapa anak di kelas yang sepertinya selalu diganggu oleh anak-anak yang lain. Sesuatu yang sangat kejam yang dialami. Tetapi di sisi lain, beberapa anak justru mengundang kekerasan dengan bersikap antisosial dan cerewet. Apakah Yusuf sendiri yang menyebabkan hal ini? Ya, seharusnya ada buku teks ya. Cara menghindari agar kita nggak dibullying. Nggak dibully gitu ya, nggak diganggu. Ya, ini memang tampaknya menjadi bagian dari dunia jahat tempat kita tinggal ya.
Dan tidak pantas ya untuk mengganggu seseorang hanya karena mereka mungkin berbeda, begitu ya. Alkitab mengatakan jangan mengikuti orang banyak untuk berbuat jahat. Namun saya setuju, ya saya pikir kebanyakan orang yang membaca kisah ini akan mengatakan bahwa Yusuf seharusnya lebih bijaksana dalam menceritakan mimpi-mimpinya ini. Orang-orang yang dimanja di masa kecil ya seringkali tumbuh sama sekali tidak siap untuk kehidupan di dunia nyata, di mana Anda harus belajar bergaul dengan orang lain. Dan seringkali anak tunggal itu memiliki banyak masalah dalam berhubungan dengan anak-anak lain dibandingkan dengan orang yang tumbuh besar dengan saudara laki-laki dan perempuan. Yusuf memang punya saudara laki-laki, tetapi mereka berasal dari ibu yang berbeda. Namun Yusuf tidak bisa mengendalikan mimpi-mimpinya. Dan harus kita akui ya, mimpi-mimpi itu valid sebenarnya. Karena Tuhan sedang menyingkapkan ya apa yang akan terjadi padanya selama tahun-tahun ke depan. Dan akan tiba saatnya ya memang saudara laki-lakinya dan ayahnya akan datang membungkuk kepadanya. Tetapi itu akan dipelajari di pelajaran-pelajaran yang akan datang. Karena itu ya tetaplah kita ada di program ini supaya kita tahu kelanjutan dari kisah ini. Tetapi saya pikir kesalahan juga harus ditimpakan kepada Yakub sendiri. Karena apa? Karena dengan bersikap pilih kasih terhadap putranya Yusuf, ia telah mempersiapkannya untuk dilecehkan oleh saudara-saudaranya yang lain. Saya pikir seorang ayah yang baik akan berusaha untuk memperlakukan semua anaknya dengan adil. Atau setidaknya memberitahu mereka bahwa mereka dicintai dan dihargai apa adanya. Tentu ya, dan saudara-saudaranya mungkin tidak akan berani mengganggu Yusuf ketika ayah ada di sekitar untuk melindunginya. Tetapi ketika mereka sendirian, nah ini kesempatan ini untuk apa? Untuk mengganggu, bahkan mungkin berbuat jahat. Yakub bisa saja meramalkan hal ini, tetapi ia tidak sempurna dan tidak memperhatikan juga masalah utama yang Yakub hadapi di sini. Saya rasa berawal dari lebih dari satu istri itu ya. Putra-putranya tidak semuanya memiliki ibu yang sama dan tidak merasakan ikatan persaudaraan yang nyata terhadap Yusuf. Saya menyadari bahwa Tuhan sepertinya menoleransi poligami di awal-awal sejarah Alkitab. Tetapi saya pikir jika kita mengikuti hasilnya, setiap kali kita memiliki satu pria dan terlalu banyak wanita, ya pengalamannya tidak pernah positif. Ya, bahkan Salomo yang bijaksana pun kurang apa dia bijaksananya. Ini juga mengalami kesedihan karena menikahi 700 istri. Padahal tatanan sempurna Tuhan adalah satu pria dan satu wanita untuk hidup dalam hubungan yang bersifat monogami, ya, sampai dipisahkan oleh kematian atau maut. Tetapi kita lihat Pak Yohanes pada ayat yang ke-27. Yehuda mengakui bahwa Yusuf adalah saudara kandung mereka. Jadi, pasti ada semacam ikatan persaudaraan. Tentu ya, tetapi persaingan tetap ada. Saudara-saudara Yusuf tidak kurang kejam terhadap Yusuf. Dan itu jahat ya. Ingat apa yang Yesus katakan bahwa orang yang membenci saudaranya telah melakukan pembunuhan dalam hatinya. Yehuda berkata, kita tidak boleh membunuhnya, karena bagaimanapun juga dia adalah salah satu saudara dalam keluarga ini. Tetapi dia pikir tidak apa-apa menjualnya sebagai budak kepada orang Midian. Tidak bunuh tapi dijual. Dan mereka dengan senang hati menjualnya seharga 20 sikal perak kepada orang-orang Ismail, pengembara dari Midian ini. Tidak ada hati yang tergerak untuk mencintai Yusuf. Mereka masih mengusirnya. Emang gak membunuhnya, tapi kamu gak bolehlah di rumah. Kamu keluar dari keluarga ini. Bila perlu aku gak mau lihat lagi wajahmu. Ya seperti itulah. Nah ini karena apa? Ya karena mereka gak suka saja sama Yusuf. Begitu ya. Nah, kita juga mau tahu apa sih sebenarnya yang membuat saudara-saudara di pakaian itu begitu iri dan dengki? Ya, pada zaman dulu ya, sepotong pakaian merupakan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekarang.
Mereka tidak hanya berbelanja di mall. Pakaian seringkali merupakan buatan tangan, ya, terbuat dari kulit domba atau bulu dan tidak mudah diperoleh. Orang-orang pada masa itu biasanya hanya memiliki 1 atau 2 potong pakaian. Tidak lebih dari itu. Kalau sekarang kan, waduh, lemari sampai penuh-penuh. Mau ganti setiap hari nggak apa, setiap jam nggak apa. Saking gampangnya, dulu kan nggak gampang. Dan jubah yang diberikan kepada Yusuf itu menurut teks Ibrani merupakan sesuatu yang ekstra panjang. Sangat berwarna-warni, jadi seperti jubah kerajaan gitu, berwarna-warni, wah mahal. Jadi ini jelas menunjukkan Yakub di antara putra-putranya ini memicu apa? Kecemburuan. Ini gara-gara mantel yang dibuatkan bagi Yusuf spesial. Nah, permusuhan sudah ada di sana. Dan mantel ini tidak bisa membantu. Meskipun demikian, saudara-saudaranya salah karena mengeroyok Yusuf. Dan mereka tidak punya alasan. Jadi, ya sebenarnya kan ayahnya mengasihi, ya silakan aja. Tapi mereka akhirnya cemburu dan yang salah kan kenapa harus dimusuhi kemudian diusir dari keluarga, itu kan juga sesuatu yang keliru ya. Nah, mimpi-mimpi Yusuf ini jelas memiliki arti penting dan merupakan pertanda masa depan. Bagaimana Pak Yohanes? Ya, dan di dalam Alkitab ya Allah berbicara kepada manusia dengan berbagai cara termasuk mimpi dan penglihatan. Allah adalah sumber mimpi-mimpi Yusuf. Jadi Allah memiliki rencana khusus untuk menyelamatkan umatnya yang ia ungkapkan kepada Yusuf. Hanya saja ia tidak mengungkapkan detail bagaimana hasil ini akan terjadi. Mimpi-mimpi itu tidak memperingatkan Yusuf bahwa ia akan dilemparkan ke dalam sumur dan dijual sebagai budak kepada para pengembara. Mimpi itu hanya mengungkapkan hasil akhirnya, endingnya yang akan menjadi kenyataan seperti yang kita akan lihat di pasal-pasal selanjutnya. Bisakah kita mempercayai mimpi kita? Memang ya, kita nggak bisa mengabaikan kemungkinan Tuhan berbicara melalui mimpi, itu nggak bisa ya. Kita harus tahu bahwa kadang-kadang ada hal-hal yang Tuhan nyatakan melalui mimpi. Tetapi kita harus mengakui bahwa kebanyakan mimpi kita sebenarnya nggak masuk akal. Terkadang kita bermimpi tentang hal-hal yang benar-benar kita inginkan. Jadi bukan Tuhan yang memberi tahu kita bahwa kita akan mendapatkannya, melainkan keinginan egois kita yang tercermin di alam bawah sadar kita. Nah, bagaimanapun juga ya, saya ingin mengingatkan setiap kita ya, aktivitas mimpi tidak dapat dipercaya seperti ajaran yang jelas dari firman Tuhan yang diwahyukan. Para leluhur zaman dahulu, bahkan para nabi, murid dan rasul, tidak memiliki Alkitab yang lengkap saat itu, nggak lengkap seperti saat ini. Sekarang kita memilikinya. Ya, Tuhan bisa berbicara melalui mimpi, tapi ingatlah, tidak setiap mimpi yang kita alami bermakna atau merupakan wahyu dari Tuhan. Tetapi dalam kasus Yusuf, itu sesuatu yang spesial yang Tuhan ingin nyatakan bagi bangsa Israel melalui kehidupan Yusuf. Nah, saya pernah mendengar bahwa Yusuf dalam kitab Kejadian merupakan semacam tipe begitu atau ramalan tentang Kristus. Ya, ini benar ya. Yusuf tidak setara dengan Kristus, tetapi ada banyak persamaan yang dapat kita amati antara Yusuf di Perjanjian Lama dan Kristus di Perjanjian Baru. Coba kita bayangkan ya. Keduanya pertama-tama direndahkan, lalu ditinggikan. Keduanya dijual oleh saudara-saudara mereka sendiri. Yusuf dijual seharga 20 keping perak. Dan Yesus dikhianati oleh Yudas seharga 30 keping perak. Keduanya pergi ke Mesir dan kembali dari Mesir. Dan saat kita merenungkan kehidupan Yusuf, persamaannya semakin banyak. Keduanya menolak godaan. Kristus sempurna dan Yusuf adalah salah satu tokoh Alkitab yang tidak pernah dituliskan hal buruk tentangnya. Keduanya dituduh secara palsu. Keduanya dipisahkan dari ayah mereka. Keduanya ditemukan hidupnya setelah sebelumnya diyakini telah meninggal. Dan akhirnya keduanya dipersatukan kembali dengan saudara-saudara mereka dan memaafkan orang-orang yang memperlakukan mereka dengan buruk. Ada beberapa kesamaan lain antara tokoh Yusuf dan Yesus.
Dan kita akan membahas kembali kesamaan itu setelah kita menyelesaikan kisah Yusuf di kitab Kejadian ini. Terima kasih banyak Pak Yones. Bagaimana kita bisa merangkum dalam pasal ini? Saudara, Kejadian 37 berisi kisah Yusuf si pemimpi. Mimpinya menunjukkan bahwa suatu hari seluruh keluarganya akan sujud kepadanya. Namun pada awalnya yang terjadi justru sebaliknya. Sikap pilih kasih Yakub menimbulkan rasa iri yang mendalam dari antara saudara-saudaranya yang kemudian berubah menjadi rencana pembunuhan dengan maksud menyingkirkannya dari keluarga ini. Mereka akhirnya menjualnya sebagai budak kepada sekelompok orang Ismail yang sedang dalam perjalanan menuju ke Mesir, dan kemudian mengambil jubahnya yang berwarna-warni, mencelupkannya ke dalam darah, dan menipu ayah mereka Yakub bahwa seekor binatang buas telah membunuhnya. Saudara-saudaranya mengira mereka lolos begitu saja, tetapi mereka akan terkejut. Sementara itu kita akan mempelajari pasal 38 di lain waktu ya, yang tidak ada hubungannya dengan Yusuf, tetapi menunjukkan jenis tipu daya dan penipuan yang terjadi dalam kehidupan beberapa saudara Yusuf. Dan pasal 38 akan tampak seperti kontras antara amoralitas dan kemunafikan saudaranya Yehuda dengan perilaku saleh Yusuf, bahkan saat ia bekerja sebagai budak di rumah Potifar, perwira tentara Mesir. Disitulah kita akan melanjutkan kisahnya saat kita kembali. Jadi tetap setia mengikuti program Jalan 66 ini. Terima kasih Pak Yones. Kita akan kembali lagi dalam kitab Kejadian di pelajaran berikutnya untuk melanjutkan kisah Yusuf. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.